Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada ceria semua ya, insya Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, biar pembelajaran kita pada pagi hari ini semakin berkah seperti itu. Berdoa, Ibu persilahkan. Selesai. Dan semoga apa yang kita inginkan bisa kita capai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan jangan lupa bahagia. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Nah, sebelum kita ke materi atau sebelum kita menjelaskan terlebih lanjut, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelumnya untuk sistem pembelajaran kita yaitu melalui YouTube dan Google Classroom. Nah, untuk di Google Classroom, Ibu sudah mengupload perangkat pembelajaran, yaitu ada bahan ajar, PPT, latihan, kuis, efikasi diri. Jadi, kalian bisa melihat semua itu di Google Classroom. Dan di Google Classroom sudah tersedia forum diskusi. Kalian bisa tanya jawab di forum diskusi tersebut ya. Untuk sistem pembelajaran kita, nanti sistemnya itu berkelompok. Dan Ibu sudah menentukan kelompok dari masing-masing siswa. Nanti kalian bisa menyelesaikan tugas kelompok, yaitu ada lembar kerja siswa. Dan kalian bisa koordinasi bersama teman-teman sekelompok melalui WhatsApp group, biar mempermudah ya, karena sistem pembelajaran kita masih daring seperti itu. Nggak mungkin kan kita bertemu langsung, karena sistem pembelajaran kita masih daring, dan enaknya itu kita menggunakan WhatsApp group atau sejenisnya. Setelah selesai diskusi atau setelah kalian mendapatkan hasil, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian tuh secara daring melalui Google Classroom, dan teman-teman lain bisa menanggapi. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum diskusi seperti itu. Sudah paham kan ya tentang aktivitas pembelajaran kita kali ini? Alhamdulillah kalau seperti itu. Untuk penilaiannya nanti kita ada 3. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada sikap, yang ketiga itu ada keterampilan. Nah, untuk pengetahuan sendiri, nanti Ibu menilai dari lembar kerja siswa dan kuis. Nah, lembar kerja siswa kalian kerjakan secara berkelompok, dan kuis kalian kerjakan secara mandiri, yaitu setelah selesai pembelajaran seperti itu. Dan untuk yang kedua, ada penilaian sikap. Nah, itu ada angket efikasi diri. Yang ketiga, ada keterampilan. Nah, itu Ibu akan menilai dari presentasi kalian. Nanti yang aktif, Ibu akan memberi nilai lebih seperti itu. Jadi, jika ada pertanyaan atau jika ada sanggahan atau apapun itu, bisa disampaikan seperti itu. Jangan takut salah. Jika sudah pengen menjawab atau sudah mengetahui, bisa disampaikan. Ibu akan menyampaikan quotes dari Jackson Brown Jr. Hiduplah dengan rasa keadilan dan integritas yang tinggi, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Hai, selamat datang di materi laju reaksi. Subbab kita kali ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Kemudian, mengapa demikian? Nah, kamu akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di sesi kali ini. Jadi, disimak ya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama itu ada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat pula reaksi berlangsung. Mengapa bisa demikian? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini ada terdapat 1 buah kubus besar dan 4 buah kubus kecil, di mana jika volume keempat kubus kecil ini dijumlahkan akan sama dengan 1 kubus besar ini. Namun, luas permukaan 1 kubus besar ini lebih kecil dari 4 kubus kecil ini. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi pada 4 kubus kecil ini lebih besar dari 1 kubus besar. Mengapa demikian? Karena semakin besar luas permukaan suatu zat atau partikel, maka semakin besar pula peluang zat tersebut untuk bertubukan satu sama lain. Dengan demikian, maka reaksi berlangsung lebih cepat, seperti itu. Nah, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, kita memiliki 2 gelas yang berisi air dalam jumlah yang sama besarnya. Kemudian, gelas yang satu kita isi dengan gula batu. Gelas yang lain kita isi dengan gula pasir. Kedua gelas ini diisi dengan volume yang sama. Nah, ternyata yang lebih besar, yang lebih cepat larut adalah gelas berisi air dengan gula pasir. Mengapa demikian? Karena luas permukaan pada gula pasir lebih besar daripada gelas yang lain. Nah, kalau kamu nggak percaya, bisa dicoba di rumah ya. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada konsentrasi pereaksi. Pada umumnya, semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Di sini dapat kita lihat, pada gambar pertama, konsentrasi pereaksi lebih kecil daripada gambar kedua. Konsentrasi itu mirip dengan kepadatan, seperti itu. Jadi, semakin banyak partikel dalam suatu larutan, maka semakin besar konsentrasinya. Nah, biar lebih mudah memahami, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terdapat 2 gerbang kereta, yang satu berisi 10 orang, sedangkan gerbang kereta yang lainnya berisi 50 orang. Menurut kalian, manakah yang memiliki peluang bertubukan antara 2 orang yang lebih besar, gerbang pertama atau gerbang yang kedua? Tentu saja jawabannya gerbang kedua, atau dalam hal ini adalah kota kedua. Semakin besar, semakin banyak zat atau partikel dalam suatu wadah, maka semakin besar pula peluang partikel tersebut untuk bertabrakan atau bertubukan satu sama lain. Dengan demikian, maka reaksi akan berlangsung dengan lebih cepat. Makanya disebutkan semakin besar konsentrasi pereaksi, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Disebutkan dalam 2 wadah ini. Nah, P1 lebih kecil daripada V2, di mana V2 menyatakan laju reaksi. Nah, sampai di sini jelas ya. Selanjutnya suhu. Energi kinetik partikel-partikel akan bertambah seiring dengan meningkatnya suhu. Dengan demikian, partikel akan memiliki cukup energi untuk melampaui energi pengaktifan. Jika energi suatu tumbukan lebih besar daripada energi pengaktifan, maka tumbukan tersebut efektif dan akan menghasilkan reaksi. Sebagai contoh, jika kamu memiliki 2 gelas berisi teh panas, yang satu es teh, keduanya dimasukkan gula yang sama banyaknya. Menurut kamu, mana yang lebih larut? Tentu saja teh panas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya suhu, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, mengerti? Sudah jelaskan ya? Pada umumnya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan bertambah 2 kali lipat lebih cepat. Nah, dengan rumus PT sama dengan delta V
pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali fenol. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Soalnya itu, pada reaksi ini setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan bertambah 2 kali lebih cepat. Jika laju reaksi pada suhu 17 derajat Celcius sebesar A molar per second, berapa laju reaksi pada suhu 57 derajat Celcius? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita menggunakan rumus Vt sama dengan delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali V0. Sekarang kita masukkan angkanya di sini, yaitu di Vt. Menyatakan laju reaksi setelah suhu bertambah atau berkurang. Delta V adalah berapa kelipatan laju reaksi akan bertambah dengan kenaikan suhu. Di sini 2. Kemudian T2 adalah suatu suhu akhir dan T1 adalah suhu awal, yaitu 57 dikurangi 17. Delta T adalah kenaikan suhu yang berkaitan dengan bertambahnya laju reaksi, maka 10 derajat Celcius. Dan V0 adalah laju reaksi awal, yaitu A massa per sekon, maka diperoleh 2 pangkat 40 per 10 dikali A sama dengan Vt, maka Vt sama dengan 16A. Oke, sampai sini jelas ya? Seperti itu. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Nah, apa sih katalis itu? Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, mari kita perhatikan diagram di samping ini. Grafik energi potensial dan koordinat reaksi. Di sini terdapat reaksi dan juga hasil reaksi. Mari kita lihat grafik yang pertama, yang ditandai atau yang ditandakan dengan garis lurus. Nah, di sini menyatakan energi aktivasi sebelum penggunaan katalis, EA. Kemudian yang digambarkan dengan garis putus-putus ini adalah grafik setelah penggunaan katalis. Yang dikatakan energi aktivasi adalah energi dari reaksi hingga puncak. Nah, udah jelas kalau ketika digunakan katalis, energi aktivasinya menurun. Dengan demikian, dapat mempercepat reaksi karena tumbukan yang efektif semakin mungkin terjadi. Berikut adalah sifat-sifat katalis. Yang pertama, katalis tidak bereaksi secara permanen, diperoleh sebagai hasil reaksi. Jumlah katalis yang diperlukan dalam reaksi sangat sedikit, jadi katalis ini nggak perlu banyak-banyak. Terus, ketika kita menambahkan katalis, di akhir reaksi nanti kita juga akan memperoleh katalisnya kembali. Jadi katalis ini nggak ikut berperan dalam reaksi. Nah, katalis tidak mempengaruhi hasil reaksi. Udah jelas karena dia akan diperoleh lagi sebagai hasil reaksi. 4. Katalis tidak memulai suatu reaksi tetapi hanya mempengaruhi lajunya. Jadi dengan ataupun tanpa katalis, reaksi tersebut akan tetap berlangsung. Namun jika diberikan katalis, maka berlangsungnya akan lebih cepat. Katalis hanya bekerja efektif pada suhu optimum, artinya di atas atau di bawah suhu tersebut, kerja katalis berkurang. Oke, jelas ya. Suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik, artinya suatu katalis hanya mempengaruhi laju satu jenis reaksi, dan tidak dapat untuk reaksi yang lain. Jadi katalis ini bersifat khusus atau spesifik, yaitu cuma bisa untuk satu jenis reaksi aja. Oke, suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis, sehingga zat tersebut disebut autokatalis. Nah, kenapa bisa demikian? Karena hasil dari suatu reaksi tersebut juga diperoleh kembali katalis. Maka
bisa digunakan kembali sebagai katalis, disebut juga dengan autokatalis. Katalis dalam senyawa organik disebut enzim. Enzim ini sama aja dengan protein. Terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi, sehingga katalis ini disebut katalis negatif atau inhibitor. Jadi inhibitor ini kerjanya bukan mempercepat reaksi, tapi memperlambat reaksi. Dan jenis katalis ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Udah jelas kalau homogen artinya sama. Artinya katalis ini wujudnya sama dengan pereaksi. Tersedia dalam dua wujud, yaitu larutan dan gas. Sedangkan yang heterogen ini wujudnya berbeda dengan pereaksi. Biasanya dalam wujud padat dan pereaksinya larutan atau gas. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan, yang kedua konsentrasi reaksi, yang ketiga suhu, yang keempat katalis. Ya, sekarang jelas ya. Semangat anak-anak, semangat belajarnya. Sekarang bisa dilanjut ke Google Classroom. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di awal, nanti pembelajaran dilanjut di Google Classroom. Sekian dari Ibu, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.